Keajaiban Al-Quranul Karim membedakan antara fungsi akal dan fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi kita akan membahas tentang iptek Al-Quranul Karim, ilmu pengetahuan dan teknologi dari Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara fungsi akal dan fungsi fikiran. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, sengaja teksnya tidak kami cantumkan, tetapi kami menyantumkan gambar-gambar karena dasarnya gampang, bisa dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sampai di sini kita jelaskan. Yang artinya afalam yasiru, apakah tidak berjalan oleh mereka manusia, fil ardi, di muka bumi, fatakuna, lalu ada lahum, bagi mereka manusia, qulubun, oleh hati, hati manusia. Jadi manusia memiliki qulub. Qulub ini jamak, mufradnya adalah qalbun. Qalbun satu hati, kalau qulubun banyak hati. Kemudian Allah azza wa jalla menjelaskan ya'qiluna biha. Ya'qiluna, aqala ya'qilu. Yaqilu, yang berakal oleh mereka manusia, biha, dengannya, qulub. Ternyata nih menurut Al-Quranul Karim, yang bisa berakal, yang mampu berakal adalah hati. Jadi inilah bedanya antara fikiran dan akal. Akal dan fikiran. Kalau akal itu letaknya di dalam hati, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Coba kita ulang. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi yang bisa ya'qilun, yang bisa berakal, itu adalah hati. Jadi gini nih, yang paling luar nih namanya dada. Dada, sodrun dalam bahasa Arabnya. Dada, kemudian di dalam dada ada yang namanya fu'adun. Jadi dalam Al-Quran kan kadang-kadang menggunakan fu'ad. Kemudian di dalam fuad ada namanya kolbun, kolbun hati. Fuad kadang-kadang dimaknai hati, sodrun juga dimaknai hati, kolbun juga hati. Kemudian di dalam hati yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam disebut aklun, al-aklu. Jadi akal ini yang paling dalam. Kemudian di luarnya dibungkus oleh namanya hati. Hati dibungkus oleh namanya fuad, fuad dibungkus oleh dada. Jadi kalau begitu akal itu letaknya berada di dalam dada, tidak di kepala. Akal itu bersifat asliyah, ilahiyah. Jadi akal ini bersifat ilahiyah, asal dasar asli. Asli pembawaan manusia itu al-aklu. Makanya nih anak kecil yang belum bisa berpikir, kan belum bisa berpikir kan? Tetapi dia punya akal. Akalnya ini kan asliyah, ilahiyah, asli, ilahiyah, yang bersifat ketuhanan. Makanya setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, artinya suci. Anaknya siapapun, bagi anaknya orang muslim, anaknya orang kafir sama saja. Jadi semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak nih dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Artinya suci apa? Tidak terkena syirik, tidak terkena kemunafikan, tidak ada dosa dan seterusnya. Suci pokoknya. Karena dia dibekali akal oleh Allah. Lah akal itu tadi letaknya di dalam hati. Hati di dada. Au adhanun yasma'una biha, atau memiliki adhanun, oleh telinga-telinga manusia itu, yasma'una, yang mendengar oleh manusia, biha, dengan adhan, dengan udhun. Jadi kita sudah tahulah, telinga ini kan digunakan untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Karena sesungguhnya yang buta itu bukanlah pandangan mata, bukan. Akan tetapi yang buta adalah qulub, al-qulub allati fi sudur, yang ada di dalam dada. Jelas sekali kan?
Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Jadi kalau selama ini nih kaum muslimin meyakini atau mempercayai bahwa akal dan pikiran itu sama saja, salah kurang tepat. Kalau pikiran, sekarang kita akan menjelaskan tentang pikiran. Pikiran itu berada di kepala, di otak. Otak itu di kepala. Jadi pikiran itu berada di otak. Al-fikru fid dimaghi. Pikiran itu di otak, wa dimagu fir ra'si, dan otak itu di kepala. Kemudian bagaimana sih perbedaan cara kerja fungsi keduanya? Begini. Kalau akal itu kan asli nih, asliyah dari Allah. Kemudian kalau pikiran, cara kerjanya harus ada panca indera. Makanya di dalam Al-Hajj ini au adzanun yasma'una biha. Mereka memiliki telinga yang bisa mendengar, juga mereka memiliki mata. Artinya cara kerja pikiran dipengaruhi oleh panca indera. Sedangkan akal itu tidak, karena asliyah ilahiyah. Jadi akal ini sudah betul-betul bisa berfungsi sejak kecil. Sedangkan pikiran bisa digunakan tatkala sudah panca inderanya mulai normal. Makanya kalau bayi semakin besar, semakin balik sudah bisa berpikir. Kalau sudah bisa berpikir, dia bisa kafir, bisa muslim, bisa mukmin, karena pikirannya yang dipakai. Makanya kan manusia itu kadang-kadang semakin cerdas otaknya, semakin kadang-kadang nih semakin menentang kepada Allah. Mengapa? Kan dia otak-atik ini dan itu di otak-atik. Oleh sebab itulah pikiran walaupun cerdas, tetapi kalau hatinya sudah dikunci mati, maka akalnya mati. Jadi sekali lagi, kalau Allah sudah khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci mati hati mereka. Kalau hatinya dikunci, berarti kan akalnya mati. Kalau akalnya mati, biasanya sudah tidak bisa menerima keimanan. Walaupun otaknya cerdas nih, kayak orang-orang Yahudi Nasrani, ya, karena orang-orang Bani Israel itu kan otak-otaknya cerdas nih, orang Israel itu. Orang Yahudi otaknya cerdas, tetapi mengapa tidak bisa menerima keimanan? Tidak bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena memang hatinya sudah dikunci oleh Allah, sehingga akalnya mati. Akal itu di dalam dada, sedangkan pikiran berada di dalam otak. Otak itu di kepala. Pikiran bisa digunakan setelah ada informasi yang diterima oleh panca indera, kemudian ditransfer, diteruskan ke otak, kemudian diolah di otak. Lah, kemudian otak, pembagian otak sekarang, kalau menurut ilmuwan Islam, ya kan, otak itu kan dibagi 3, depan, tengah, dan belakang. Depan, tengah, dan belakang. Tidak mengenal otak kanan dan kiri, enggak begitu. Tetapi kalau teori ini kan modern, ada namanya otak kanan dan kiri. Tidak. Kalau dalam Islam ada otak depan, tengah, dan belakang. Ada otak fikriyah, yaitu intelektual, ada khoyaliyah, menghayalkan, dan ada otak wahmiyah.